Sebagai seorang public speaker dan juga dikenal sebagai seorang motivator, tentunya harus selalu termotivasi kan? Mari kita tanyakan siapa sih yang selalu memotivasi beliau ini? Pak Agung, katanya even a motivator needs a motivator, katanya gitu kan? Kalau boleh tahu nih Pak, siapa sih yang membuat Bapak selalu termotivasi ataupun mungkin ada tokoh idola atau apa gitu? Ya, yang pertama adalah saya selalu memegang prinsip bahwa tidak ada guru yang lahir tanpa guru. Tidak ada guru yang lahir tanpa guru. Dalam tanda kutip bahwa guru ini bisa siapa saja. Bisa siapa saja, bisa orang terdekat kita, bisa orang yang mengalami penderitaan, bisa sahabat, bisa macam-macam. Nah, bagi saya, Bu Elis, saya berpikir bahwa saya harus memberikan suatu jalan yang terbaik atau langkah saya yang terbaik atau melakukan tindakan-tindakan terbaik karena orang-orang dekat saya. Artinya orang-orang dekat saya itu adalah keluarga saya. Keluarga saya, di mana saya mempunyai 3 orang anak. Saya harus bisa, ketika saya menulis buku, yang pertama kali yang merupakan tantangan terbesar saya adalah bagaimana buku ini bisa dipahami oleh istri saya dan oleh anak-anak saya. Nah, nggak lucu kan, Bu Elis, kalau saya menulis buku untuk orang banyak, sementara anak saya nggak memahami apa-apa, ini kan nggak lucu sekali. Saya menulis sesuatu, kemudian saya berpikir tentang ide-ide sesuatu yang saya share kepada orang banyak, sementara orang dekat saya ini tidak memahami apapun juga. Ini kan satu hal yang sangat lucu sekali. Yang memotivasi saya yang terbesar adalah istri saya terutama. Istri saya terutama karena dia yang support saya. Nah, saya kembali kepada training pertama dulu, waktu di Banjarmasin. Ini terkait sekali dengan istri saya. Pertama kali training itu berlangsung, saya ajak istri saya suruh duduk di paling belakang, karena ini adalah event pertama. Duduk di paling belakang, saya kasih kode. Kalau nanti saya banyak berdiri, kamu tolong lambaikan tangan kanan. Artinya saya harus jalan ke kanan. Kalau saya terlalu di kanan, kurang kiri, kamu lambaikan ke kiri. Jadi saya kurang ke kiri. Kalau kamu ngelihat audiens itu bosan, kamu bilang seperti ini. Saya kasih tanda-tanda tertentu agar saya bisa meng-create sesuatu gitu. Kamu kasih tanda tertentu. Kalau saya bahasanya kecepatan atau terlalu lambat, kamu kasih tanda. Nah, karena ini pertama kali bagi event saya harus ada orang yang ngasih tahu. Saya belum bisa moving yang bagus, saya belum bisa mengatur intonasi yang bagus, kan ini saya sadari. Nah, itulah pertama kali kemudian saya termotivasi. Artinya ada orang yang mendukung saya, ada orang yang ngerti tentang dunia saya gitu. Tentunya karena kalau dia tidak memberikan motivasi, dia akan selalu protes. Kapan sih ada di rumah gitu? Nah, istri. Kemudian setelah istri, anak-anak saya. Anak-anak. Anak-anak saya. Anaknya tadi 3, apa laki perempuan? Yang pertama perempuan. Yang kedua laki-laki. Itu laki-laki. SMA, SD dan TK. Oh, oke. Oh, jauh-jauh ya umurnya ya? Jauh-jauh, memang jauh-jauh. Nah, dari mereka ini yang memberikan motivasi ketika setiap saya bangun tidur, melihat mereka, ini memotivasi saya untuk memberikan suatu hal yang terbaik. Dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang pemahaman mereka terhadap hidup. Jadi saya tidak membiasakan mereka untuk memanjakan dari sisi-sisi materi, tidak. Kecuali memang dibutuhkan ya, Bu Elis, sesuatu yang dibutuhkan untuk sekolahnya, untuk perkembangannya. Tapi ketika mereka meminta sesuatu, saya tidak serta-merta memberikan. Saya tidak serta memberikan. Saya memberikan satu prinsip bahwa lakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Oke, kamu mau berikan papa apa? Dalam bilang, oke, saya buktikan Pak, saya bisa bangun pagi sebelum jamnya. Oke, ini kan semangat bagi mereka. Kemudian saya buktikan Pak, yang tadinya diantar, bisa nggak seminggu ini naik angkot? Dia naik sendiri angkot, membuktikan untuk mencapai sesuatu. Nah, itu hal-hal yang saya lakukan terhadap anak, yang memotivasi saya, agar saya selalu melakukan hal yang terbaik untuk itu. Jadi itu 2 arah tuh ya. Jadi Bapak juga belajar dari mereka, mereka pun juga dari kecil sudah diajarin gitu. Untuk disiplin, untuk selalu berprestasi gitu. Wow, itu excellent banget. Iya, saya juga belajar bahwa pada saat masa kecil, kalau dulu kan karena memang keadaan gitu kan, keadaan. Nah, ternyata keadaan ini kan satu hal yang bisa kita pelajari. Oh, ternyata kalau anak dimanjakan nantinya besar akan menjadi A, B, C, dan D gitu.
Kalau kemudian dari kecil sudah melihat satu hal yang sederhana, kemudian dia bisa memaknai itu, bisa menjadi perkembangan bagi dirinya sendiri. Sekali saya itu. Iya. Pak Agung, kalau boleh tahu, berapa banyak buku sih? Karena dari tadi kan dibilang menulis buku, sampai dengan saat ini sudah berapa banyak buku sih? Sampai sekarang ada 14 buku yang 14 buku terbit, kemudian 3 buku yang akan terbit untuk tahun ini. Jadi 17 buku sampai akhir tahun 2013. Jadi kalau sampai akhir itu jadi udah berapa tuh? 17 sampai akhir tahun ini 17 buku. Luar biasa. Jadi saya mentargetkan 1 tahun itu 2 buku. 1 tahun 2 buku. 1 tahun 2 buku dari tahun 2006 sampai sekarang 2013. Jadi ada 7 tahun 14 buku. Oh gitu. Jadi ada 1 tahun yang melampaui target. Ada 1 tahun yang 3 buku. Sangat produktif ya, sangat produktif. Kalau saya 1 tahun 2 buku, tapi tahun 2007 2 buku. Kemudian nggak pernah terbit, 2010 2 buku. Terus sampai sekarang belum nulis lagi. Sebentar lagi Pak. Sebentar lagi, harus gitu. Harus gitu ya. Iya. Pak, ada tokoh idola? Bapak? Dalam penulisan? Dalam apapun? Dalam ya, saya sangat terinspirasi oleh Anthony de Mello. Anthony de Mello. Dalam setiap bukunya dia bisa mengalirkan satu kata yang benar-benar untuk grassroots. Artinya apa? Sampai sekarang pun saya terpengaruh itu, Bu Elis. Terpengaruhnya bahwa saya tidak mau menuliskan satu kalimat yang terlalu akademik, yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang akademik. Saya akan berusaha untuk menggunakan istilah sederhana, di mana seorang penyapu jalan itu harus juga bisa memahami bahasa itu. Di mana seorang pengayuh becak pun harus bisa memahami bahasa itu. Nah, artinya kalau itu bahasa sederhana, bisa dipahami oleh kalangan grassroots, kalangan akademik pun juga akan bisa memahami. Tapi kalau kita menuliskan sesuatu dengan bahasa akademik sekali, itu kan hanya untuk kalangan akademik. Kemudian kalangan grassroots tidak punya kesempatan untuk memahami hal tersebut. Jadi bahasanya itu mesti yang umum, dimengerti oleh semua orang. Tadi ngetesnya dengan anak gitu ya, jadi anak harus bisa memahami gitu ya. Iya. Bagus sekali itu cara ngetesnya. Kadang-kadang anak saya juga mengingatkan saya gitu, kalau saya menulis, karena anak itu ada di samping saya, ngapain Pak? Oh Papa sedang bikin tulisan. Kemudian ditanya, ini maksudnya apa Pak? Gitu. Oh berarti dia nggak paham gitu. Langsung dirubah ya, dibuat gitu. Yang lebih mudah dimengerti ya, lebih sederhana. Anthony de Mello yang sangat mempengaruhi saya karena cara penyampaiannya sangat bagus sekali. Kemudian dari sisi frasa kalimatnya itu tidak menunjukkan ketinggian dirinya, sangat-sangat sederhana sekali. Oke. Pak, selain menulis buku ya yang sangat produktif tadi, kemudian menjadi trainer gitu, apalagi sih Pak kegiatannya? Kayaknya ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peninggalan sejarah begitu? Ya. Karena buku saya yang kelima, yang berjudul Javanese Wisdom, itu saya menggali dari sisi Serat Wulang Reh karya Pakubuwono keempat. Kemudian buku itu diusung dan dikaji di National Library of Australia di Canberra, menjadi buku internasional di sana. Dari situ saya punya tanggung jawab moral, Bu Elis. Tanggung jawab moral saya adalah kita sebagai bangsa Indonesia ini sebetulnya sudah mempunyai mutiara yang sangat banyak di Indonesia. Kalau tidak kita gali, kita akan kalah dengan Barat. Orang Barat ini jago dalam hal membuat metodologis praktis. Kita enggak. Akhirnya banyak sekali mutiara dari sini diusung ke Barat, dibikin metodologis praktisnya, kemudian dijual lagi ke Indonesia. Dan banyak dibeli oleh orang Indonesia. Ini ironis sekali. Nah, saya mempunyai tekad untuk mengajak teman-teman yang lain. Kita bikin metodologis yang praktis yuk, dari apapun juga. Orang kita sudah punya semua kok. Tinggal kemudian kita share untuk bangsa Indonesia agar kita lebih maju dari sekarang. Wow, jadi dari buku bisa menjadi training, kemudian juga bisa menjadi kegiatan-kegiatan yang lain ya. Wow, gitu. Sahabat Excellent, ternyata bukan main ya, banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Pak Agung WB. Setelah break ini, kita akan cari tahu bagaimana seorang Agung WB membagi waktunya di antara kesibukannya itu dan juga dengan keluarganya. Jangan kemana-mana.